Halo, selamat malam semuanya. Di video kali ini kita akan melihat beberapa saham Indonesia ya yang berpotensi memiliki probabilitas yang tinggi untuk profit dari Senin nanti ya, tanggal 1 November 2021. Di video kali ini saya akan coba menambahkan beberapa saham dari review saham minggu lalu yang masih ada potensi untuk kita trendingkan minggu depan ya. Tapi nanti itu akan saya pilih di tengah, dan terlebih dahulu seperti biasa kita akan membahas IHSG-nya, kemudian indeks global dan regional. Oke, jadi nanti di tengah-tengah saya akan memberikan beberapa pandangan beberapa saham yang masih ada potensi di minggu yang lalu. Itu pun saya coba bagi dua, saham-saham yang sedang berada di support dan sudah mulai mantul. Yang kedua adalah saham-saham yang ada potensi breakout dari beberapa evaluasi saham minggu yang lalu ya, mulai tanggal 25 sampai tanggal 29. Kemudian terlebih dahulu kita akan bahas saham-saham yang berpotensi untuk ditradingkan itu yang baru ya, tanggal 1 November. Oke, kita masuk ke pembahasan IHSG. Jadi seperti yang minggu lalu saya katakan, IHSG sedang berada di support MA20 dan support demand, dan sedang menguji area support tersebut dan berpotensi kalau berada di support. Saya minggu lalu kan selalu bilang seperti itu. Kalau sedang berada di support, harga itu cenderung akan mantul kembali. Entah itu mantulnya panjang atau pendek, tapi biasanya akan ada reaksi. Dan betul, terjadi reaksi yang cukup lumayan ya, hampir 50% dari total penurunan minggu lalu. Hari Jumat saja kemarin itu naik sudah hampir 50%, dan terjadi reversal yang cukup lumayan dari area 6.511. Ini persis ini saya nggak pindah-pindah, persis saya gambar di sini, dan terjadi reversal. Itu pun didukung oleh indeks saham Amerika dan Eropa yang kemarin malam cenderung naik dan breakout ya. Nanti akan kita lihat, walaupun indeks saham regional Asia cenderung masih turun, namun kelihatannya ini ikut indeks Amerika dan ke bawah naik, dan bukan tidak mungkin dalam beberapa hari mendatang atau dalam minggu depan bisa jadi area resisten 6633 ini akan dites ya. Jadi ini menjadi area resisten yang baru juga, 6633 kemungkinan akan dites oleh harga, dan setelah dites baru kemudian mungkin terjadi sedikit pullback lagi, baru kemudian jebol ke atas kalau misalnya masih kuat naik. Kemungkinan kedua adalah terjadi sideways di antara dua support resisten ini, dan kemudian nanti baru ketahuan arahnya apakah turun atau lanjut naik. Jadi ada dua skenario kurang lebih ya. Jadi kemungkinan ini akan sampai ke sini dalam beberapa hari mendatang kalau volumenya masih kuat. Oke, kita lihat saham regional Asia diwakili oleh HSI. Seperti yang kita lihat, ini HSI masih cenderung turun, dan mungkin dia akan mencoba untuk ngetes support sekitar 25.000, baru kemudian terjadi reversal. Dan kita lihat ini support bentuk apakah dia akan jebol ke bawah dan melanjutkan downtrendnya atau lanjut ke atas ya. Jadi untuk regional Asia sendiri, baik China maupun Hong Kong, masih cenderung mengalami downtrend. Ini juga masih berada di support dan kemarin masih ditutup merah. Tidak tahu apakah MA20 ini sanggup menahan atau tidak. Namun masih lebih mending daripada Hang Seng ya. Dia masih menunjukkan ada sumbu-sumbu di bawah, ada perlawanan dari buyer. So China dan HSI masih berada di area support. Kemudian untuk US 500 atau S&P kemarin tembus all time high lagi. Ya, seperti yang saya katakan bahwa 4.561 ini akan menjadi support yang menahan laju turun, dan kemungkinan kalau misalnya kuat dia akan mantul naik. Ternyata benar naik hari Kamis dan Jumat, bahkan Jumat ditutup breakout dari resisten tertingginya ya, ditutup breakout dari resisten tertingginya. Oleh sebab itu saya cukup optimis
bahwa besok hari Senin atau Selasa harusnya IHSG akan cenderung kemungkinan lebih cenderung naik ya, maksud saya gitu. So kita lihat aja. Kemudian DJI kemarin malam juga hampir all time high, cuman dari polanya sih kelihatannya dia mau berusaha untuk breakout resisten tertingginya yaitu di 35.898. Jadi ini masih belum breakout, tapi kalau dari pola candlenya kemungkinan besar dan volumenya gede kayak gini, kemungkinan hari Senin atau beberapa hari mendatang akan breakout ke atas. So itulah yang membuat saya berpandangan bahwa kemungkinan besar ya IHSG dalam minggu depan pun juga akan bullish. Oke, kita akan masuk ke saham-saham yang berpotensi untuk hari Senin 1 November ya. Ada Arto ternyata breakout dari resisten merah yang kemarin saya gambar merupakan target pertama, dan terjadi sideways, berusaha untuk turun namun ternyata nggak kuat dan ditahan oleh MA50 dan ternyata breakout ke atas ya. Jadi kemungkinan Arto ini masih akan lanjut perjalanannya menuju resisten kira-kira di area 16.200-an ya. Jadi kalau Anda masuk, Anda bisa TP di sini dengan stop loss kira-kira di 14.375 atau kalau kata di 14.700. So dengan volume yang gede kayak gini, kemungkinan besar Arto akan lanjut ke atas. Ya, dia nggak jadi turun karena resisten ini nggak mampu menahan. So ada kemungkinan Arto akan berubah lagi menjadi uptrend, tapi kemungkinan resistennya di atasnya cukup kuat ya, karena kalau saya lihat sekilas ini sejajar banget dengan trendline. Oh ya, ini udah mulai breakout ya, udah breakout dari trendline yang atas ini. Sorry, bukan sejajar dengan trendline, tapi kemungkinan besar akan dicapai karena ini sudah breakout dari resisten trendline yang ini ya. Kemudian ada MLIA ini kemarin Jumat juga breakout dengan dahsyat ya, jadi sudah breakout dengan kenceng banget. Bagi Anda yang mau masuk, jangan langsung di buy, jangan langsung dihajarkan atau dikejar. Sebaiknya Anda coba cari posisi di dekat-dekat sini, di dekat-dekat 1930-an atau 1910. Apabila ada antrian atau bid yang agak tebal, Anda boleh tunggu, moga-moga aja dikasih dan bisa ikut trennya naik. Kemungkinan besar akan lanjut naik ke atas ya, karena ini membentuk pola bullish flag pattern ya. Itu untuk MLIA. Bila Anda masuk di hijau ini, stop lossnya kira-kira di 1765, atau bila Anda lebih sabar lagi, Anda mau nunggu di 1805 ya, tapi kemungkinan besar nggak dikasih karena momentumnya gede banget. Ini sudah breakout juga resisten, volumenya sudah breakout ya dari volume yang sebelumnya ya. Jadi kalau Anda nunggu di bawah, kemungkinannya kecil untuk dapat. Kalau Anda nunggu di sini masih bisa dapat. Jadi MLIA Anda boleh coba cari bid-bid yang tebal, mungkin sedikit di atasnya sini juga nggak apa-apa. Kemudian ya asalkan Anda pasang stop loss seperti yang saya infokan tadi. Kemudian ada AALI juga cukup menarik. Ini sudah breakout dari down trend line ya, dan bentuknya mirip-mirip bullish flag pattern, tapi enggak. Dia kemudian sudah golden cross dan sudah di atas MA 20, 200 dan 50. Volumenya juga gede, so kemungkinan besar ini akan lanjut. Anda bisa ada dua pilihan untuk entry. Yang pertama agak low risk, lebih di bawah, kira-kira itu berada di area 10.400-an. Kemudian Anda juga bisa entry di atasnya. Kalau misalnya ada bid yang agak tebal, Anda bisa cari di 10.500-an. Kalau misalnya ada bid yang lumayan tebal, Anda bisa antri di situ. Di kedua entry ini stop lossnya kira-kira di 9.850 ya. Hopefully ini bisa dikasih di dekat-dekat situ. Kemudian setelah Ali ada look ini untuk copet aja karena agak ekstrim ya naiknya.
bagus banget. Dan walaupun sebelumnya triangle-nya gagal, ternyata dia dihajarnya di bawah sini. Siapa yang nyangka juga ya. Jadi ya itulah bandar. So Anda boleh coba cari bit-bit yang tebal di dekat-dekat sini. Kemungkinan besar look ini masih akan mau lanjut karena volumenya ekstrim banget juga. So Anda bisa nunggu kira-kira di 272. Coba Anda cari bit area yang tebal di situ. Ya, kemungkinan ada pantulan ke bawah dan moga-moga di bawah naik. Kalau Anda sabar, Anda bisa nunggu di 248. Ini probabilitas untuk reversalnya lebih gede karena ini masih didukung oleh gap yang ada di sini. Ya, ini bisa menahan laju harga supaya nggak dibanting turun. Setidaknya bisa menahan ya. Kalau Anda sabar, Anda boleh nunggu di 250-an. Moga-moga bisa ke bawah sini lalu naik ke atas ya. So ini mungkin untuk permainan jangka pendek aja ya, copet-copet. Kalau Anda berhasil copet di sini dan kemudian ternyata harga melemah dan turun, Anda bisa nunggu di 250. Kemudian ada wood. Wood ini juga lagi bagus, tumben ya. Jadi moga-moga aja dia tercapai target 845. Kayaknya 2 minggu yang lalu pernah diinfo. So moga-moga kali ini tidak PHP dan tidak dibanting. Kalau Anda yang belum punya, sebaiknya Anda bisa nunggu di area 805 atau 790. Ya, karena di sini ada demand area. So Anda bisa nunggu di dekat situ. Moga-moga dikasih ya. Kemudian baru barengan mencapai target, atau kalau bisa malah breakout ke atas. Kemungkinan sih bisa breakout ya. Kalau breakout dia bisa sampai ke 925-an. Ya, siapa tahu dapat. Stop lossnya di bawah kotak merah di 760. Kemudian ada Mark. Mark juga bagus banget, polanya N, dan ini sudah breakout dari dua resisten yang sebelumnya. So Anda bisa masuk di harga yang bintik-bintik atas ini 1185. Ini juga bertepatan dengan area demand, dekat maksud saya. So kemungkinan besar dia akan pullback ke sini dulu, kemudian baru dibawa naik ke atas. Stop lossnya maksimal di 10.090 ya, atau di 1.100-an. Kemudian ada TLK, ya, ini juga mark volumenya gede juga ya, dan juga golden cross. Kemudian ada TLKM. TLKM ini juga menarik. Dia sedang ditahan oleh moving average 20 dan area support demand. So moga-moga ya, ini seperti gambar saya kemarin ya, setelah kena biru-biru ini kemudian dia akan cenderung turun. Ini ternyata benar turun, dan saya kira setelah turun dia akan berusaha untuk naik. So Anda ada peluang untuk Telkom, Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah kotak merah ini kira-kira 3.690. Moga-moga target yang di sini bisa tercapai, tapi dia harus breakout dulu dari resisten 3890 ya. Itu untuk Telkom. Oke, itu untuk saham baru ya, tanggal 1 November. So ada 7 saham yang Anda bisa masukin watchlist untuk dilihat-lihat. Kemudian sekarang kita akan masuk ke beberapa saham yang berpotensi dari minggu lalu ya. Jadi saham berpotensi yang masih berada di support dari review saham minggu lalu adalah TPIA. TPIA ini masih berada di support weekly dan sudah mulai mantul ya. Dalam video review tadi sudah saya bahas, karena itu saya nggak bahas lama-lama di sini. Sudah mulai mantul TPIA, so Anda bisa masuk. Detailnya Anda lihat video review ya. BBCA juga mantul dari support, sudah saya jelaskan di video review juga. Ini BBCA masih potensi untuk minggu yang akan datang. Kemudian PTRO juga masih berada di support. Detailnya Anda lihat video tadi ya. Ini support demand dan sudah mulai terjadi reversal. Jadi ada reaksi buyer, sudah ada penolakan. Maksud saya ada pantulan. Jadi itu syarat kalau Anda buy on support sudah terjadi ada pantulan. Sumbu ini kecil ini pun sudah cukup. Apalagi ini sudah keluar hijau gede ini. So kemungkinan cukup besar Petro akan lanjut naik, walaupun mungkin nggak langsung fly tapi masih struggle dulu.
Kemudian ada BGTG, itu juga masih berada di support dari review saham minggu lalu. Ya, ini masih berada di support jelas sekali. So, untuk detailnya Anda lihat videonya. Kemudian ada Pegas. Pegas juga masih berada di support MA20 ya, dan terjadi reaksi pantulan kecil. Tapi ini mungkin ya moga-moga ada langsung terbang ya, siapa tahu. Tapi kalau enggak pun dia mungkin masih akan sideways sekitar sini. Anda pasang stop lossnya ya, kira-kira kalau mau ketat di 1460 ya, kalau misalnya Anda mau stop lossnya agak ketat ya. Kemudian ada Agro ini juga bahasan minggu lalu yang masih berada di support ya, dan masih potensi untuk cuan lagi minggu ini. Masih berada di support dengan jelas, trendline MA20 dan demand. Kemudian BBTN juga masih berada di support ya, MA20 mantul dengan jelas banget dan berkelanjutan, moga-moga besok bisa terbang. Kemudian BBRI ini juga berada di support MA20, juga ini support demand, cuman lebih kuatnya MA20 nya, terbentuk candle mirip-mirip Gravestone dan sedikit reversal karena profit taking kemarin Jumat. Kemungkinan hari Senin akan lanjut, apalagi kemungkinan IHSG akan lanjut naik ke atas. Kemudian ESA juga berada di support, pas banget support demand, dan gentengnya dari ascending triangle ini juga MA20 dan MA50 dan trendline ya, banyak sekali supportnya. So kemungkinan besar akan lanjut ya, entah itu pelan-pelan atau langsung fly. Kalau lanjut potensinya dia bisa sampai ke 410 atau 434 ya, ESA. Kemudian ada ini sekarang adalah saham-saham yang berpotensi dari evaluasi minggu lalu, saham minggu lalu yang berpotensi untuk breakout resisten, Jadi yang tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saham yang berada di support dan berpotensi untuk mantul. Nah, sekarang ada 6 saham yang berpotensi untuk breakout dari resisten dengan volume besar. Yang pertama adalah SMGR yang pertama syaratnya adalah volume besar, dan kemudian dia sudah mulai breakout dari downtrend line ya, so kemungkinan dia akan lanjut dan ngetes MA200 sekaligus merupakan resisten monthly ya. Untuk detailnya Anda bisa lihat review saham yang saya bahas di video yang sebelumnya. Kalau Anda mau masuk, stop lossnya di 8625. Kemudian ada Zirek ini tadi juga sudah saya bahas di video review sebelumnya. Dari polanya terlihat membentuk pola mirip N dan mantul dari support yang sebelumnya, dan kemudian dia seakan mau breakout dari resisten 640 ya. Anda boleh pantau, kalau besok dia break Anda boleh masuk dengan stop loss di 605. Volumenya cukup lumayan gede ya, itu buy on breakout. Kemudian Friend juga berpotensi untuk lanjut terus naik dan breakout dari mana Pak? Ini resisten 108. Saat ini dia sedang berada di resisten kecil 108 ya. So kemungkinan dia akan breakout karena volumenya stabil, cukup hijau-hijau terus dan cukup stabil. Moga-moga besok membesar dan bisa mencapai target 114 atau 118. Kemudian ada ERA juga masih lanjut naik dan potensi untuk breakout karena polanya cukup menarik ya. Dia habis mantul dari support demand MA20 dan MA50, dan kelihatannya dari polanya dia membentuk pola N ya, dan kemungkinan dia mau breakout. Ada potensi breakout dari resisten 665. So Anda bisa pasang order Anda buy if break 666 ya. Volumenya kalau kita lihat ini terus meningkat yang membentuk tanjakan tangga. So kemungkinan dalam minggu depan akan ada salah satu volume yang mungkin gede kayak gini ya. Moga-moga aja kalau volumenya gede gini dan besok breakout di sini, Anda bisa masuk dengan stop loss di 630 atau maksimal di 620 ya. Kemudian yang akan breakout lagi adalah Bird ini
Ya, ini sedang berada di resisten ini. Ya, ini sudah breakout ya. Dan sudah breakout sedikit dan volumenya Anda lihat ini gede banget. So, ini ada potensi untuk breakout dari 1480 ya, akan breakout. So, Anda bisa buy dengan stop loss di 1390 atau maksimal di 1360. Volumenya cukup gede, memenuhi syarat untuk buy on breakout. Targetnya adalah kira-kira di yang terdekat di sini dulu, kira-kira di 1750. Moga-moga bisa tercapai ya. Ingat pakai stop loss di situ karena ini termasuk gorengan yang lumayan ya. Ini sudah golden cross juga. So, ini yang menarik, ini volumenya paling gede. So, perhatikan ya. Kemudian ada MLPL. Wah, ini besok belanjanya lumayan banyak ya. Jangan lupa pakai stop loss kalau yang belanja banyak. MLPL di banyak grup juga banyak dibahas. Bentar ya. Katanya Goto mau masuk dan lain-lain. So, kalau kita lihat ini sudah sedikit breakout dari resisten kecil yang sebelumnya ini. Sedikit breakout dari resisten ini. Volumenya nomor 2 adalah volumenya cukup gede dan stabil 2 hari ini. So, kemungkinan dia akan ngetes area 462. So, Anda bisa buy on breakout dengan stop loss di 366 atau maksimal di 348 ya. Buy on breakout, stop lossnya agak ketat. Moga-moga aja besok atau dalam beberapa hari kemudian dia akan mencapai target di 466. Oke, saya kira sekian dulu untuk pembahasan saham-saham yang berpotensi pada tanggal 1 November 2021. Jadi kali ini ada beberapa pemilahan yang saya bahas untuk saham yang baru. Saya tidak berikan terlalu banyak, tapi saya mencoba memberikan beberapa saham yang dari minggu lalu yang masih belum selesai dan masih ada potensi untuk lanjut. Ya, belum selesai atau mungkin sudah TP tapi masih ada potensi untuk lanjut, atau yang masih dalam perjalanan dan sekarang berada di area yang tepat untuk masuk. Ya, moga-moga dengan beberapa upgrade yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat yang lebih jitu lagi bagi Anda semua, dan Anda pun bisa belajar lebih banyak lagi. So, bagi Anda yang belum join dengan grup kita, silahkan join. Dengan jelas nama grup kita di Telegram terpampang di cover video ini dan juga ada di kolom deskripsi. Dan juga bagi Anda yang merasakan manfaat dari video ini, silahkan Anda boleh subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Oke, saya kira sekian dulu. Silahkan Anda melakukan persiapan untuk trading besok. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan salam profit. Terima kasih. Sampai jumpa.